Masih bersama saya Mary Riana, kita bisa melampaui batas kemampuan kita. Dari impossible jadi impossible. Ya, sebelumnya Kiki sudah bertanya, Yan ini pengalaman banyak orang ya, kuliah, terus kerja. Tapi karena udah megang uang, akhirnya aduh enakan megang duit, cari duit lebih banyak lagi, akhirnya kuliahnya kandas, alias ditinggalkan, alias tidak diselesaikan. Terus mulai mikir nih, ini keputusan yang benar atau enggak? Boleh nggak sih seperti itu? Nah, sebelum saya jawab, McDenny, pengen dengar komentarnya McDenny dulu. Pengalaman Kiki ini sebenarnya pengalaman saya juga. Jadi pas kuliah itu karena keasikan pegang uang, apalagi pertama kali pegang uang besar, orang tuh banyak ya, lu mah ntar juga kalau lu terpuruk lu balik lagi ke orang tua minta lagi biaya. Karena saya yakin, saya pernah dikasih tahu sama orang tua, selama kamu melangkah keluar rumah dan maksudnya niat kamu baik untuk mencari uang, mencari ya usaha kayak gitu, yakin sama diri kamu sendiri dan yakin kepada Tuhan Yang Maha Esa gitu kalau saya. Oke, ya. Baik. Cuman nggak tahu Tuhan yakin sama saya belum tahu. Ibadah saya masih kurang ya Tuhan. Nah, tapi ini menarik nih, karena selain Kiki yang email, ada juga sebenarnya kisah namanya Melanie. Beliau juga email, tapi justru kisah beliau nih sebaliknya. Kalau banyak orang yang bilang, ngapain kuliah, mendingan cari duit. Kuliah capek-capek juga akhirnya nggak dipraktekin, nggak dipakai pembelajarannya. Nah, justru Melanie kebalik. Dia sekarang sudah bekerja, ya udah mendapatkan uang, tapi justru dia merasa kuliah itu penting. Sampai sekarang sesibuk apapun dia menyempatkan diri untuk kuliah. Kita sudah terhubung dengan Melanie lewat telepon. Langsung saja, halo Mbak Melanie. Halo Mbak Mary. Melanie, kamu sempat kirim email dan kamu bilang bahwa kamu sekarang udah kerja, tapi kamu merasa kuliah itu penting. Jadi kamu paksakan diri bahkan untuk kuliah. Kenapa? Sebenarnya seharusnya aku kuliah itu 19 tahun yang lalu. Wow. Which is itu tahun 1998. Saking asiknya bekerja, jadi aku sebenarnya nggak memikirkan untuk sekolah lagi. Hingga pada saat saya dapat subordinate dari London, which is yang dia master S2. Pada saat itu dia nggak boleh tahu kalau saya cuma lulusan SMA. Hari itu juga aku cari universitas yang bisa online karena nggak mungkin untuk bisa datang setiap hari. Dan sekarang udah jalan 6 semester. Jadi mudah-mudahan 2018 saya bisa S1. Amin. Terima kasih sekali lagi Melanie sudah membagikan kisahnya. Thank you. Oke, ini hal yang menarik ya. Yang satu sengaja meninggalkan kuliah, yang satu sudah kerja tapi justru malah mau kuliah. Nah, kalau pendapat saya sebenarnya itu tergantung dari apa tujuan Anda, apa masa depan Anda. Mimpinya mau kemana, tujuannya mau seperti apa. Oke, coba sekarang saya tanya lagi ke Kiki dulu ya. Jadi kamu meninggalkan kuliah, tujuannya mau ngapain? Di Jakarta bikin startup company. Di Jakarta bikin startup company, buka usaha? Ya. Oke. Kalau memang mimpi dan target Anda sudah jelas dan sudah yakin pengen jadi pengusaha, sebenarnya kuliah atau ijazah itu mungkin tidak terlalu memberikan pengaruh yang signifikan. Tapi kalau Anda pengen dan memang cita-citanya pengen bekerja di sebuah perusahaan profesional, kuliah atau ijazah S1 itu menjadi salah satu hal yang penting dan mendasar. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, ketika Anda melamar pekerjaan, apa yang dilihat? Ijazah. Ijazah. Nah, jadi pertama kamu tentukan dulu, apakah kamu yakin bahwa kamu bisa menjadi pengusaha. Tapi kalau kamu nggak yakin dan kamu mau bekerja di perusahaan dan kayaknya kemungkinan besar saya jadi karyawan, menurut saya kamu harus bisa menyelesaikan apa yang sudah menjadi pilihan kamu. Tapi apapun juga pilihannya, lihat poster possible saya yang ketiga. Belajar dahulu, uang kemudian. Ini yang menjadi prinsip saya. Belajar dahulu, uang kemudian. Kalau saya boleh pilih, saya mendingan belajar dulu. Jadi saya selalu pikir belajar dulu. Perbesar kapasitas. Suatu saat peluang ada, uang juga bisa masuk, dan saya bisa mendapatkan hal yang lebih banyak lagi. Jadi itu prinsipnya.
Jadi buat Kiki atau buat saya juga ya nggak ada salahnya kalau kita ada waktu untuk kuliah biar ketika punya perusahaan kita menjadi orang yang lebih hebat dari siapapun. Betul. Kiki masuk perusahaan saya nanti. Ya, tapi bukan berarti wah kalau gitu kalau mau buka usaha berarti kuliah ditinggalkan enggak ya. Jadi kalau bisa dua-duanya kenapa tidak? Oke, dan apakah bisnis itu benar-benar segitu pentingnya sampai harus diselesaikan sekarang? Kenapa kalau bisa diselesaikan kuliahnya kenapa tidak? Iya. Kenapa tidak? Dan kalaupun misalnya harus terputus, ingat belajar bukan hanya di tempat kuliah. Belajar dari pengalaman pun bisa. Intinya jangan pernah berhenti belajar. Belajar dulu, uang kemudian. Oke, kalau tadi saya bilang belajar dahulu, uang kemudian. Nah, sekarang kita mau selfie dulu, kesimpulan kemudian. Ikutan selfie ya. Ikutan selfie. Ya. Nah, sekarang kita ajak yang tadi sudah bertanya, ini kesempatan nih McDenny bisa ketemu lagi dengan Mbak Nurul. Tapi ini kesempatan saya akan kasih buat Kiki juga, buat Nurul juga. Ke depan kita selfie dulu ya. Yuk, kita selfie bareng. Siapa tahu kan kalian ya bikin perusahaan yang sama. Nah, jadi selfie ini bisa rame-rame nih. Iya. Jangan khawatir karena kita selfie-nya pakai Oppo camera phone. Jadi bisa muat. Nah. Lagi. Thank you. Thank you, Ki. Terima kasih. Thank you, sukses ya. Nurul, Terima sukses ya. kasih. Seru ya, Seru. mengabadikan momen bersama. Oke, menuntut ilmu, menimba uang. 3 pesan possible saya malam ini. Kurangi gaya, perbanyak usaha, terus belajar. Yang pertama, kurangi gaya. Kerja itu bukan sekedar gaya-gayaan, tapi kerja itu untuk bisa mewujudkan masa depan dan memenuhi apa yang Anda harapkan. Dan yang kedua, perbanyak usaha. Kuliah sambil kerja memang penuh tantangan. Prioritaskan, rencanakan, lakukan, balut dengan kesungguhan, dan wujudkan dengan ketekunan. Dan yang ketiga, terus belajar. Never stop learning. Apapun kondisi Anda, ingat, jangan jadikan uang alasan untuk Anda berhenti belajar. Oke? Dan tentunya kita selalu berterima kasih kepada Anda yang sudah menyaksikan I'm Possible malam ini. Terima kasih juga untuk Oppo Camera Phone. Dan Anda pun juga bisa berpartisipasi baik lewat email atau bahkan bisa ikut hadir di studio ini. Caranya mudah, dapatkan informasinya di akun Twitter kami. Apa akun Twitternya? Di @possiblemetrotv dan juga Instagram kami di @I'm_possiblemetrotv. Saya Mary Riana bersama McDenny pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan dari Impossible jadi I'm Possible.